Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari Mazmur nomor 139. Judul renungan kita pada hari ini adalah bersembunyi. Manusia memiliki natur untuk bersembunyi jika sudah melakukan kesalahan. Sebuah peribahasa mengatakan lempar batu sembunyi tangan. Bersembunyi ada berbagai macam bentuknya, ada yang langsung menghilangkan jejak, membela diri, atau melakukan aktivitas yang baik tetapi untuk menutupi kesalahan tersebut. Sepertinya aman saat bersembunyi dan orang lain tidak akan mengetahuinya. Pemazmur begitu sedih sehingga dia mengharapkan kegelapan saja yang meliputinya, ayat 11. Dan ia rasanya ingin berlari menjauh, tetapi Allah tetaplah tahu, ayat 7. Pemazmur melakukan kesalahan karena hatinya sudah membenci orang yang menganiaya dia, di ayat 21 dan 22. Dan ia tahu bahwa ia salah sehingga dia bersembunyi. Tetapi karena dia tahu Allah Maha Tahu, maka dia mengizinkan Allah untuk menyelidiki dan mengenal hatinya, bahkan menguji segala pikirannya, ayat 23. Dan berharap Allah menuntun, ayat 24. Allah yang menciptakan manusia dan sungguh tidak terselami kasih setianya pada kita. Masakan ia tidak dapat menolong kita mengenal kehendaknya. Allah itu Maha Tahu, dia juga tahu apa yang kita lakukan, tiada yang tersembunyi di hadapannya. Jika sudah tahu demikian, maka tidak ada alasan untuk kita semakin menjauh dan menolak untuk dikoreksi Allah. Lebih baik mendekat kepada Allah dan berharap Allah akan menolong untuk membuat kita sadar akan dosa dan mulai belajar untuk memahami kehendak-Nya. Jangan cenderung menguasai diri kita, biarlah Allah yang menguasainya. Allah mau menuntun dan mengoreksi kesalahan kita, jangan bersembunyi dari hadapannya. Oke, mari kita lihat, di sini kita akan membahas kemahatauan Tuhan dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan pribadi kita. Apa pentingnya mengetahui semua fakta di atas? Oke. Kita baca terlebih dahulu Mazmur nomor 139 ya. Dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui bahwa aku duduk atau aku berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, kemanakah aku dapat berlari dari hadapan-Mu. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntut aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang dan kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap Engkau, dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka dan mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yang kita lihat, di sini slide pertama kita bicara tentang Allah yang Maha Tahu ya. Tiada pribadi di dunia ini yang lebih mengenal daripada diri kita, selain daripada diri Tuhan sendiri. Jadi, jikalau kita lagi krisis identitas, atau lagi bingung mau ngapain di dunia yang fana ini, maka datanglah kepada Tuhan, karena bukan kebetulan eksistensi kita tuh ada di dunia ini. Poin kedua adalah, segala tindakan kita yang bersifat fisik. Ini kan ada, kalau aku duduk,
atau berdiri. Nah, duduk atau berdiri kan bisa dilihat oleh mata. Ini sifatnya fisik. Dan segala tindakan kita yang imaterial, yang tidak bersifat fisik. Seperti ada frasa, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Pikiran kan nggak bisa dilihat, imaterial sifatnya. Jadi baik yang fisik maupun yang tidak fisik, baik yang materi maupun yang imaterial, itu semuanya Tuhan tahu. Jadi itu menunjukkan kemahatauan Tuhan atas kehidupan kita melalui ayat 2 ini. Nah, kemahatauan Tuhan itu seringkali jadi pertanyaan bagi manusia yang terbatas ini. Jadi aneh ya, manusia yang terbatas mempertanyakan kemahatauan Tuhan. Wah, ini agak terbalik nih ya. Jadi manusia tuh yang terbatas ini seringkali bicara gini ya, jikalau Tuhan itu maha tahu, mengapa penderitaan masih terjadi di antara orang percaya? Jikalau Tuhan maha tahu, mengapa banyak bencana alam terjadi di dunia ini? Jikalau Tuhan maha tahu, kenapa kok ada COVID? Kan sudah tahu misalkan ada penyebaran kena virus ini. Kenapa kok Tuhan tidak mencegah? Kan Tuhan maha tahu. Kalau maha tahu, kenapa kok dibiarkan saja? Nah, jikalau Tuhan maha tahu, mengapa ada bom bunuh diri dan terjadi serta menewaskan banyak orang yang percaya kepada Tuhan? Saudara, ada banyak pertanyaan ketika menyangkut kemahatauan Tuhan. Jadi ini bukan isu yang sangat sederhana ya. Nah, jawabannya seperti apa ya kayak gini-gini? Nah, nanti ya di bagian terakhir. Yang kedua, bicara Allah yang berdaulat. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring, segala jalan kau maklumi. Jadi segala aktivitas kita itu ada dalam kontrol Tuhan. Tidak ada satupun dari tindakan kita yang berada di luar kontrol Tuhan. Baik dalam keadaan aktif, dalam ayat ini dikatakan ketika aku berjalan, berjalan itu kan aktif ya. Maupun di dalam keadaan pasif, yaitu berbaring, itu kan keadaan pasif, Tuhan itu selalu mengontrol kehidupan kita. Seringkali kita tidak mau diatur-atur, wajar, karena natur dosa manusia itu adalah ingin bebas, seperti spirit yang diusung di Kejadian pasal yang ketiga. Tapi kalau yang terjadi adalah, jikalau Tuhan tidak mengatur kehidupan kita, maka kehidupan kita itu malah jadi hancur. Saudara coba bayangkan ya, natur manusia adalah menghirup oksigen, bernafas gitu ya. Coba kalau Anda pikir, aku tidak mau bernafas, pakai paru-paru, aku bernafas dengan insang. Loh, kamu tuh bukan ikan, kok bisa mau bernafas dengan insang, aneh-aneh ini orang ini. Nah, itu adalah contoh keanehan-keanehan manusia, tidak mau diatur. Pengen bebas. Saudara, kalau misalnya saudara pengen bebas, saudara perlu sadari ya, bahwa saudara ini adalah ciptaan, bukan pencipta. Kalau yang namanya ciptaan itu selalu bergantung pada pencipta. Nah, masalahnya ketika ciptaan tidak mau bergantung pada pencipta, itu problem dimulai, you know? Sama ya, seperti domba yang tidak mau diatur oleh gembala. Domba ini menurut penelitian jarak pandangnya itu pendek, itu bisa 1 meter atau 2 meter di depan tok. Jadi kalau dia itu tidak bisa melihat jauh, maka dia itu mudah tersesat. Nah, kalau misalkan dia itu tidak dekat-dekat dengan gembalanya, maka bisa saja tersesat atau tidak dekat-dekat sama kumpulannya. Itulah sebabnya kalau bagi kita yang sering digambarkan dengan domba, kalau misalnya kita tidak dekat sama Tuhan atau tidak dekat dengan saudara seiman kita, maka kita nasibnya seperti domba iki mudah tersesat, gitu loh ya. Kemahatauan Tuhan versus doa manusia. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah kau ketahui. Loh. Terus orang pikir gini ya, terus apa berdoa? Tuhan sudah tahu kok. Saudara, doa itu bukan untuk memberitahukan Tuhan. Doa itu tujuannya untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Saudara perhatikan relasi antara orang anak dan orang tua. Apakah saudara pikir orang tua itu tidak tahu kalau misalkan anaknya itu lapar dan butuh makan gitu? Pasti tahu tuh. Tapi kan lebih seneng kalau misalkan sang anak ini ngomong, Papa, Mama, ada makanan apa? Atau membutuhkan bantuan, aku tidak bisa ini, butuh bantuan ini. Memangnya orang tua tidak tahu kalau sang anak butuh bantuan? Tahu. Tapi dibiarkan supaya apa? Ada komunikasi. Jadi komunikasi antara anak dan orang tua ini, yang digambarkan relasi antara kita sebagai anak Allah dengan Bapa, itu yang perlu kita pahami. Jadi
Doa bukan memberitahu Allah supaya Allah tuh tahu akan kesulitan kita. Karena apa? Karena dia tuh sudah maha tahu, tidak usah diberitahu. Terus apa pentingnya? Ya untuk membina relasi. Saudara, misalkan ya, antara orang tua dan anak ya, coba bayangkan ya. Karena orang tua tuh tahu anaknya itu butuh gitu ya. Terus apa tuh nyiapno makanan tuh enggak tahu ngomong. Terus pokoknya ambilan sendiri di lemari atau di meja makan gitu. Terus tak gojekno pakai makan, tapi enggak pernah komunikasi sama sekali. Itu kan yo hubungan antara anak be orang tua ini aneh toh yo. Ya memang sih dicukupi saya kebutuhan nih. Dikasih makan, kasih tempat tidur, tapi enggak pernah ngomong. Lah aneh nih. Aneh sekali nih model kayak gini. Nah itulah keanehan itu bisa terjadi juga dari di hidup kita gitu ya. Ayat 5 mengajarkan bahwa kita tidak ada satu ruang pun di mana Tuhan itu tidak berkuasa atas hidup kita. Ayat 5 ini ngomong gini ya, dari belakang, dari depan, engkau mengurung aku. Terus itu menaruh tanganmu di atasku, dari depan, belakang, atas, wah semuanya ya. Jadi tidak ada satu ruang pun di mana Tuhan itu tidak berkuasa atas hidup kita. Maksudnya itu seperti itu. Tuhan bisa mengontrol kehidupan manusia tanpa merampas atau merenggut atau memperkosa kehendak bebas manusia. Bisa itu terjadi. Arahnya bagaimana? Jangan tanya saya. Tetapi Tuhan itu bisa menetapkan segala sesuatu tanpa merenggut kebebasan daripada manusia. Itu yang penting. Dan itu perlu saudara tahu. Berharga di mata Tuhan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi. Ya memang ya, memahami bagaimana Tuhan itu mengontrol kehidupan manusia tanpa merenggut kebebasan manusia itu memang sulit dipahami. Tapi hal yang lebih mengherankan adalah kepedulian Allah akan hidup kita. Wah, ini mengherankan loh. Siapakah kita sehingga kita ini diperhatikan oleh salah sang pencipta langit dan bumi? Pertanyaannya, apakah Allah harus memperhatikan kita? Tidak. Tapi kenapa Allah yang tidak harus memperhatikan kita? Itu faktanya. Bukan cuma memperhatikan kita. Mengasihi kita. Sampai merelakan anak yang tunggal. Itu rela mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Justru itu yang sangat sulit dipahami. Sehingga ayat 7 dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Karena selalu ada kehadiran Allah di sana. Yang mengasihi orang-orang pilihannya. Itu yang justru tidak bisa dipahami, bukan? Nah, kemahaberadaan Tuhan. Jikalau aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jikalau aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, engkau ada di sana. Jadi kalau kita lihat perlindungan Tuhan itu selalu ada ya. Di antara dua sisi ekstrim yang digambarkan di ayat 8-9. Entah itu peristiwa yang menyenangkan kita atau kejadian yang positif yang digambarkan dengan mendaki ke langit, terbang dengan sayap fajar. Wah, ini kan sesuatu yang positif. Ataupun peristiwa yang tidak menyenangkan seperti di dunia orang mati. Atau membuat kediaman di ujung laut. Membuat kediaman di ujung laut itu terpencil negatif ya. Siapa sih mau tinggal di sana itu? Nah, jadi di antara dua kondisi ekstrim, satu di atas, satu di bawah, Tuhan selalu berada. Artinya apa? Saya tidak tahu kondisi saudara sekarang ada dalam roda kehidupan yang di atas, atau sedang dalam keadaan roda kehidupan yang ada di bawah. Tapi dimanapun titik Anda dalam roda kehidupanmu, selalu ada poros Tuhan, yang selalu ada, tidak peduli Anda ada di titik bawah atau atas. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan Anda. Jadi jikalau kita itu bersuka cita, jangan lupakan Tuhan. Dan jikalau kita menderita, jangan lupa selalu berharap dan bersandar kepada Dia. Karena dalam kondisi apapun, God always be with us. Selalu bersama dengan kita. Kebaikan Tuhan di tengah rasa frustrasi kita. Sampai-sampai ini Daud frustrasi. Ini ayat luar biasa ya. Sekalipun kita tuh sampai merasa tidak layak, sehingga memiliki keinginan untuk menghancurkan kehidupan kita yang berdosa ini. Karena kita sudah frustrasi luar biasa akan kejamnya kehidupan ini, maka Tuhan itu tetap tidak mengizinkan kehancuran. Saudara perhatikan ayat ini. Biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Kan sesuatu yang menghancurkan.
Tapi yang terjadi adalah, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Karena Daud ini kan orang pilihan Tuhan. Selalu Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Sekalipun Daud pengen kegelapan itu ada dalam kehidupannya. Tetapi terang kasih Tuhan itu lebih besar daripada kegelapan yang diinginkan Daud. Malahan Tuhan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan kita. Saudara lihat ini, ayat ini ya. Dan malam yang gelap itu menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Artinya apa nih? Artinya, Tuhan itu memiliki kebaikan yang luar biasa di tengah rasa frustrasi kita. Dia hadir di saat saudara merasakan masa-masa sulit. Dia hadir ketika saudara serasa kehilangan pengharapan. Dia hadir ketika engkau merasa berada di dalam kegelapan. Karena dia tidak mengizinkan kegelapan itu menguasai dirimu. Lanjut. Karya Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Saudara, seperti yang dibicarakan tadi, Tuhan itu adalah creator, kita adalah creation. Allah selalu memiliki maksud yang baik dalam setiap individu yang diciptakan. Saudara perhatikan kata-kata frasa, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kalau saudara itu menenun ya, atau kita itu menenun ya. Menenun itu pasti antara satu tenunan dan tenunan yang lain itu berbeda. Tapi dikerjakan oleh karya orang yang sama. Artinya, Tuhan juga melakukan hal yang demikian. Dalam tangan Tuhan yang sama, Tuhan pengen individu-individu yang tercipta berkat dalam tanda kutip tenunannya ini memiliki maksud yang berbeda-beda. Jadi, kembali lagi ke pertanyaan, mengapa manusia itu dahsyat dan ajaib? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Tidak ada makhluk ciptaan lain apapun yang diciptakan segambar dan serupa Allah dan yang diperbolehkan memiliki relasi dengan penciptanya. Nggak ada. Nggak ada monyet berdoa, sapi berdoa itu nggak ada. Betul nggak? Nggak ada kucing berdoa itu nggak ada. Karena apa? Tidak memiliki relasi. Atau sapi pergi ke gereja nggak ada. Karena memang tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Gitu loh. Jadi satu-satunya manusia yang memiliki roh itu adalah manusia. Diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu keistimewaan manusia itu dahsyat dan ajaib. Itu ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi artinya gini, ketika saudara mengetahui fakta ini, perlakukan orang lain juga jangan sembarangan. Jangan memperlakukan orang lain kayak sapi, kayak anjing yang diperah. Tidak boleh itu. Perlakukan orang lain seperti manusia. Sama seperti Tuhan mengasihi kita. Begitu ya, aplikasi praktisnya seperti itu. Nah, segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Saudara, ayat 16 ini eksplisit sekali mengatakan ya, dalam kitabmu semuanya itu tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, ayat 16 adalah ayat pendukung segala sesuatu memang ditentukan oleh Tuhan, di providensia of God. Jadi dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari dibentuk. Bahkan sebelum ada satu pun sudah tertulis. Nah, Daud ini mencoba untuk memahami Allah yang sangat terperinci dalam menetapkan segala sesuatu dengan ungkapan betapa sulitnya pikiranmu. Betapa besarnya jumlah. Ya, kalau saudara mikir ya, kalau misalkan hidup manusia aja ditentukan Tuhan satu persatu dari hari-hari, detik-detik, ada berapa juta manusia yang sudah hidup di dunia ini, dan Tuhan memang sudah menetapkan segala sesuatu, termasuk peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lain, termasuk orang ini lahir di keturunan apa, di dunia apa, betapa rumitnya hal-hal tersebut. Jadi kemampuan manusia untuk memahami cinta kasih Allah itu sangat terbatas. Buktinya di ayat 18 itu dikatakan, jika aku mau menghitungnya, lebih banyak daripada pasir. Sopo sing bisa ngitung pasir? Apabila aku berhenti, maksudnya berhenti menghitung itu, tapi masih saja aku bersama-sama engkau. Berarti manusia, cinta manusia kepada Allah, itu bisa sangat terbatas. Tetapi cinta Allah pada manusia, itu sangat tidak terbatas. Sungguh tidak terbatas. Buktinya apa? Masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Walaupun loh, sudah mau berhenti untuk menghitung daripada cinta kasih Tuhan. Tetap Tuhan mengasihi. Luar biasa bukan?
Ayat 21-22 ya. Kebencian terhadap dosa. Siapakah yang dibenci oleh Daud? Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau. Yang dibenci Daud menurut ayat 19-20 adalah orang-orang yang berdusta dan orang-orang fasik. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki pengertian tentang Allah yang keliru. Sehingga pengertian yang keliru itu malah membuat dia untuk membenci Allah. Pengertian keliru itu seperti apa? Seperti yang saya bicarakan tadi. Ada banyak orang bertanya, mengapa kejadian negatif atau bencana alam, peperangan, penyakit, COVID-19 bisa terjadi? Jikalau Allah itu maha kuasa dan maha tahu. Mengapa dia diam saja? Apakah Allah tak peduli terhadap kecarut-marutan dunia ini? Saudara begini ya. Satu, Anda adalah manusia yang terbatas. Dan dia adalah Allah yang tidak terbatas. Saudara, layakkah seorang yang tidak terbatas itu mempertanyakan, meragukan, bahkan menghakimi daripada pribadi yang tidak terbatas itu? Tidak, bukan. Bukan berarti bertanya pada Allah tidak boleh ya. Boleh-boleh saja. Tetapi Anda harus siap jawabannya. Jawabannya adalah karena Allah memiliki maksud tertentu dalam setiap peristiwa yang kelihatannya negatif di dalam setiap kehidupan Anda. Gitu ya. Saudara, ini macam-macam ya. Saudara, saya mau cerita ya, dalam suatu adegan, saya pernah lihat film Korea itu ya, All of Us Are Dead itu ya. Dalam satu kejadian itu ya, mahasiswa-mahasiswa ini kan, kok mahasiswa, sekolah-sekolah atau itu sekolah SMA mungkin ya, kan dikejar zombie ya, dikejar zombie, ini film zombie nih ya. Zombie terus main itu sampai ke atas puncak ya. Tujuannya kenapa kok puncak? Naik ke atas gedung. Karena tujuannya pengen ditolong oleh helikopter. Nah, pintunya gedung itu tiba-tiba kan terkunci. Gak bisa buka. Bukanya itu kalau misalkan ada kebakaran. Nah, terus di lain pihak, di lantai 1 atau lantai berapa itu ya, ada seorang wanita yang penuh dengan kebencian. Karena selama ini dibully oleh teman-temannya. Maka yang terjadi adalah dia pengen membakar sekolah itu. Yang terjadi dia tuh mengambil atau korek atau apa gitu ya, saya lupa adegannya. Pokoknya menciptakan api lah ya. Buat api kemudian bakar. Nah, seketika juga kemarahannya itu yang menyulurkan api. Otomatis pintu yang tadi itu kan mendeteksi, adanya asap, adanya kebakaran. Otomatis pintunya terbuka. Nah, artinya gini ya. Orang mungkin mikir ya, kenapa kok kalau kita lihat adegan sepotong, kenapa kok izinkan ada sekolah lantai 1 ini terbakar apa gini gitu? Apakah Tuhan tidak melindungi apa gini gitu? Ya, Tuhan mempunyai maksud yang lain untuk melindungi siswa yang di atas, yang sedang kekuncian. Kalau misalkan itu tidak ada nyala api yang terbakar, pintu tidak bisa buka, wah kena zombie habis semua itu. Nah, ini salah satu adegan di mana kita melihat ya, adanya keterkaitan antara peristiwa yang negatif, tapi for a greater good, untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik. Gitu loh. Jawabannya seperti itu. Menguji kemurnian hati ketika kita membenci dosa. Nah, Daud meminta, selidiki aku Tuhan. Kenalah hatiku. Kenapa kau perlu seperti itu? Jangan sampai Daud itu membenci daripada orang fasik dan orang berdusta sehingga Daud tidak memiliki kesempatan untuk memberitakan kesaksian tentang Allah yang luar biasa dalam kehidupannya. Maksudnya apa? Yang harus dibenci adalah keberdosaannya, bukan orangnya. Karena Tuhan juga membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Takutnya kita juga membenci orang yang berdosa tersebut. Seringkali kan kayak gitu. Tapi Tuhan itu membenci dosa, mengasihi orang yang berdosa. Dengan cara menebusnya di kayu salib. Mati bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, jangan sampai kita terjebak oleh membenci orang yang berdosa. Bencilah dosanya, tapi kasihlah daripada orang yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati.